Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Fitria, NPMC 1C022072. Di sini saya akan mempresentasikan beberapa materi tentang hukum bisnis. Materi pertama yaitu merger, konsolidasian, akuisisi, dan kepailitan. Hmm, yang pertama yaitu tujuan merger, konsolidasian, akuisisi, dan pemisahan. Biasanya, merger, konsolidasian, dan akuisisi ini ditempuh oleh perusahaan-perusahaan besar untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja perusahaan, karena cara-cara tersebut dapat dilakukan untuk tujuan antara lain yang pertama dia membeli produk line dan linus untuk melengkapi produk line dari perusahaan yang akan mengambil alih atau menghilangkan ketergantungan perusahaan terhadap tersebut pada produk lina atau servis lina yang ada saat itu. Yang kedua, tujuan untuk memperoleh akses teknologi baru atau yang lebih canggih. Yang ketiga, memperoleh pasar atau pelanggan baru dari perusahaan yang jadi objek merger, konsolidasian, dan akuisisi. Yang keempat, memperoleh hak-hak pemasaran dan produksi dari perusahaan objek merger, konsolidasian, dan akuisisi. Yang kelima, memperoleh pemisahan atas pasokan bahan baku dengan kualitas baik selama pemasok perusahaan merger, konsolidasian, dan akuisisi. Yang keenam, melakukan investasi atas keuangan perusahaan yang berlebihan dan tidak terpakai. Yang ketujuh, untuk mengurangi dan menghambat persaingan. Yang terakhir adalah untuk mempertahankan kontinuitas bisnis. Ya, selanjutnya sebelum itu kita harus mengetahui dulu pengertian dari merger, konsolidasian, akuisisi, dan pemisahan. Merger adalah gabungan usaha dari Merger adalah gabungan usaha, yaitu penggabungan dari dua atau lebih perusahaan dengan cara tetap melindungi berdirinya suatu perusahaan dan melikuidasi perusahaan-perusahaan yang lain. Konsolidasian atau peleburan usaha adalah penggabungan dari dua perusahaan atau lebih dengan cara mendirikan perusahaan baru dan melikuidasi perusahaan-perusahaan yang ada. Yang ketiga yaitu akuisisi, yaitu pengambil alihan kepemilikan suatu perusahaan. Yang terakhir yaitu pemisahan. Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada dua perseroan atau lebih sebagai aktiva dan pasiva dua atau lebih perseroan. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan merger, konsolidasian, akuisisi, dan pemisahan. Berikut ini ditunjukkan beberapa aspek kelebihan dan kekurangan dari merger, konsolidasian, akuisisi, dan pemisahan. Merger ini memiliki kelebihan. Yang pertama, dia memakai nama perusahaan pengambil alih. Yang kedua, biaya lebih kecil. Yang ketiga, tidak memerlukan surat izin usaha baru. Namun, dia memiliki kekurangan, yaitu menimbulkan polemik baru. Lalu selanjutnya konsolidasian. Konsolidasian memiliki kelebihan yang pertama memakai nama perusahaan baru, yang kedua menghilangkan polemik dari masing-masing perusahaan. Kekurangannya berbiaya lebih mahal dan diperlukan surat izin usaha yang baru. Selanjutnya itu akuisisi. Akuisisi memiliki kelebihan yang pertama dia memakai nama lama, kedua tidak memerlukan surat izin usaha baru. Kekurangannya dia kurang efisien, mudah terjadi duplikasi atau pemborosan, dan kepemilikan perusahaan berubah. Lalu pemisahan. Pemisahan ini masih memakai nama lama dan baru, tidak atau perlunya surat izin usaha baru, tidak perlu program rasionalisasi. Dia ada kekurangannya juga yaitu tidak memakai nama lama, perlu surat izin usaha baru dan perlu program rasionalisasi. Lalu selanjutnya materi tentang kepailitan. Yang pertama yaitu sejarah kepailitan. Kepailitan pada masa Hindia Belanda tidak dimasukkan ke dalam KUH Dagang dan diatur dalam peraturan tersendiri di dalam Vlisman
Verordening sejak 1906 yang dahulu diperuntukkan bagi pedagang pedagang saja, tetapi kemudian dapat digunakan untuk golongan mana saja. Tahun 1997, ketika krisis ekonomi melanda Indonesia, di mana hampir seluruh sendi kehidupan perekonomian nasional rusak, termasuk dunia bisnis dan masalah keamanan investasi di Indonesia. Krisis tersebut membawa makna perubahan yang sangat penting bagi perkembangan peraturan kepailitan di Indonesia selanjutnya. Pada tahun 1998, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 4 1998 tentang kepailitan, yang merupakan perbaikan terhadap Pailismen Verordening 1996. Dia juga merupakan adanya penambahan pasal yang mengatur tentang penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU, lalu mengenal istilah pengadilan niaga di luar pengadilan umum untuk menyelesaikan sengketa bisnis. Selanjutnya pada tahun 2004, pemerintah juga mengeluarkan Undang-Undang Nomor 37 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang yang didasarkan pada beberapa asas, yaitu asas keseimbangan, asas kelangsungan usaha, asas keadilan, dan asas integrasi. Beberapa pengertian. Yang pertama, kepailitan. Sebelum itu kita harus mengetahui apa itu kepailitan. Kepailitan adalah sita hukum atas suatu kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004. Tujuan pernyataan pailit adalah untuk menyatakan suatu penyitaan umum atas kekayaan debitur untuk kepentingan semua orang yang mengutanginya. Akibat dari dijatuhkannya pailit, yang pertama itu debitur kehilangan segala haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaan harta bendanya. Yang kedua, utang-utang baru tidak lagi dijamin oleh kekayaannya. Yang ketiga, dia juga untuk melindungi kepentingan debitur. Yang keempat, harus diumumkan di 2 surat kabar. Selanjutnya, golongan orang berpiutang. Golongan orang berpiutang ini ada 2. Yang pertama, golongan separatizen dan golongan dengan hak privilege. Golongan separatizen adalah yaitu kreditur memegang gadai, jaminan, dan hak atas kebendaan lainnya, sedangkan golongan dengan hak privilege adalah orang-orang yang mempunyai tagihan yang diberikan kedudukan istimewa. Pengurusan harta pailit pengurusan harta pailit itu ada 3, yaitu hakim penguasa, kurator, dan panitia kreditur. Lalu selanjutnya ada keadaan hukum debitur setelah berakhirnya pemberesan. Setelah daftar pembagian penutup menjadi mengikat, maka kreditur memperoleh kembali hak eksekusi terhadap harta debitur mengenai piutang mereka yang belum dibayar. Jadi pengakuan suatu piutang ini mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap debitur seperti suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Selanjutnya, penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU. Keadaan ini disebut juga dengan surseance. Keadaan surseance dapat diajukan ketika yang pertama dia harus persetujuan lebih setengah kreditur konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui. Yang kedua, hadir dan mewakili paling tidak 2/3 dari tagihan yang diakui atau sementara diakui. Yang ketiga, diumumkan di 2 koran dan berita negara Republik Indonesia. Selanjutnya, pengadilan niaga. Tugas dan fungsi pengadilan niaga yang pertama dia memeriksa dan memutuskan permohonan pernyataan pailit dan menunda kewajiban pembayaran utang. Yang kedua, berwenang memeriksa dan memutuskan perkara lain di bidang perniagaan. Yang ketiga, prosedur yang ditetapkan lebih cepat dalam hal perkara setelah selesai dalam 30 hari, tidak ada banding dan dimungkinkan diajukannya peninjauan kembali atau PK. Itu saja materi tentang merger, konsolidasian, akuisisi, dan kepailitan. Selanjutnya, materi selanjutnya yaitu tentang paten.
Ruang lingkup paten. Pengertian paten menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 adalah hak eksekutif yang diberikan negara kepada penemu di bidang teknologi selama waktu tertentu, melaksanakan sendiri investasinya atau memberikan persetujuan kepada orang lain untuk melaksanakannya. Dalam hal ini, pemegang paten adalah penemu sebagai pemilik paten. Lalu pendaftaran paten adalah wajib bagi investor. Perlindungan hukum baru diberikan negara kepada investor apabila pendaftaran paten tersebut telah dilaksanakan. Selanjutnya, penemu paten atau investor. Menurut Undang-Undang Paten Nomor 14 Tahun 2001, bisa penemu perorangan atau badan hukum. Di sini khusus untuk badan hukum tidak dianggap sebagai penemu paten, tetapi hanya pemegang hak patennya saja. Pemegang paten ini ada pemegang sebagai pemilik paten, juga, lalu penerima hak dari pemilik paten, penerima lebih lanjut dari penerima hak. Selanjutnya, penemuan yang dapat diberikan paten. Menurut pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, penemuan yang bisa diberikan paten harus memenuhi kriteria. Yang pertama, dia penemuan baru, mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam bidang industri. Penemuan yang tidak dapat diberikan paten ini dijelaskan pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, yaitu prosesnya. Yang pertama, dia proses atau hasil produksi yang bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, agama, atau asusila. Penemuan ini juga metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan, dan pembedahan, teori metode bidang ilmu pengetahuan, atau semua makhluk hidup kecuali jasad renik. Lalu yang terakhir, proses biologis yang esensial kecuali proses non-biologis atau proses mikrobiologis. Selanjutnya, penemuan tidak dianggap telah ditemukan. Menurut pasal 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, penemuan yang tidak dianggap telah diumumkan jika 6 bulan sebelum permintaan paten diajukan. Yang pertama, penemuan tersebut dipertunjukkan dalam suatu pameran internasional di Indonesia atau di luar negeri yang resmi. Yang kedua, diakui secara resmi. Yang ketiga, dalam suatu pameran internasional di Indonesia yang resmi atau diakui secara resmi. Yang keempat, penemuan dalam rangka percobaan dengan tujuan penelitian dan pengembangan. Jangka waktu paten. Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, jangka waktu paten ini yang pertama, paten diberikan jangka waktu 20 tahun sejak tanggal penerimaan dan tidak dapat diperpanjang lagi. Lalu untuk paten sederhana jangka waktunya adalah 10 tahun sejak tanggal penerimaan dan tidak dapat diperpanjang lagi. Selanjutnya tentang permohonan paten. Permohonan paten ini diatur dalam pasal 20 sampai dengan 41 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001. Lalu pengalihan dan lisensi paten. Di Indonesia, pemegang paten wajib melaksanakan, namun tetap diberikan pengecualian jika pelaksanaan paten tersebut secara ekonomi hanya layak bila dibuat dengan skala regional yang disetujui Rektorat Jenderal Paten, Departemen Hukum dan HAM. Pasal 66 sampai dengan pasal 87 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 mengatur tentang pengalihan dan lisensi paten. Selanjutnya, pembatalan paten. Pembatalan paten ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 pasal 88 sampai dengan pasal 98. Materi selanjutnya tentang paten sederhana. Badan sederhana diatur dalam pasal 104 sampai dengan 109 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 yang dapat diberikan paten sederhana yaitu hanya untuk investasi. Investasinya juga berupa produk kasat mata yang memiliki kualitas sederhana, permohonan pemeriksaan substantif. Paten sederhana tidak dapat dimintakan lisensi wajib. PCT dan Trip S. Patent Compression 3D atau PCT adalah Traktat Internasional Kerjasama Paten yang bertujuan untuk melaksanakan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, perlindungan hukum terhadap setiap investasi. Itu dia materi tentang paten.
yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya adalah materi tentang merek dan indikasi geografis. Ruang lingkup merek. Merek dalam Merek atau brand dalam bahasa Inggris diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 yang merupakan perbaikan dan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 dan juga Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992. Penyempurnaan dari undang-undang sebelumnya yang menonjol adalah menyangkut proses penyelesaian permohonan berkenaan dengan hak prioritas perlindungan terhadap merek dagang dan merek jasa dan perlindungan terhadap indikasi geografis selain perlindungan terhadap indikasi asal. Selanjutnya, mengingat merek merupakan bagian dari kegiatan perekonomian dan bisnis atau bisnis, penyelesaian sengketa merek pun memerlukan pengadilan khusus, yaitu pengadilan niaga. Sejak Indonesia meratifikasikan perjanjian WTO dan TRIPS, yang merupakan lampirannya Indonesia harus tunduk kepada aturan yang bersifat global, termasuk Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 yang merupakan bagian dari penyempurnaan ditambah dengan Kapres nomor 17 tahun 1997, Indonesia telah mengesahkan Macau Trend atau TLT yang merupakan perjanjian internasional menyangkut penyederhanaan dan pengharmonisan prosedur administrasi dalam kaitannya dalam aplikasi nasional dan perlindungan merek. Yang pertama, pengertian merek. Ada beberapa pengertian merek menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Yang pertama yaitu pengertian tentang merek. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk 2 dimensi ataupun 3 dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari lebih unsur tersebut untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Lalu selanjutnya pengertian dari merek dagang. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya. Selanjutnya, merek jasa. Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya. Ya, lalu selanjutnya merek kolektif. Merek kolektif adalah merek yang digunakan oleh barang atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang atau jasa sejenis lainnya. Selanjutnya, hak merek. Hak merek adalah hak eksekutif. Hak merek adalah hak eksekutif yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu memakai sendiri merek tersebut atau memberi izin kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakannya. Ini sesuai dengan pasal 3. Lalu selanjutnya permohonan pendaftaran merek. Penolakan permohonan pendaftaran merek menurut pasal 5 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001, merek tidak dapat didaftar apabila merek tersebut mengandung satu unsur. Yang pertama, bertentangan dengan mengandung salah satu unsur, yaitu yang pertama, bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku moralis, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum. Yang kedua, tidak memiliki daya pembeda. Yang ketiga, tidak memiliki
tidak memiliki dan telah menjadi milik umum, dan merupakan keterangan dan keterkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. Lalu, penolakan permohonan pendaftaran merek ini menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tidak dapat didaftarkan apabila merek. Selanjutnya, syarat dan tata cara permohonan merek. Menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, yang pertama syaratnya itu permohonan diajukan dalam bahasa Indonesia untuk merek bahasa asing atau di dalamnya terdapat huruf selain huruf Latin, wajib disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, permohonan ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya dengan dilampiri bukti pembayaran biaya. Yang ketiga, permohonan untuk dua kelas barang atau lebih atau jasa dapat diajukan dalam satu permohonan yang diatur dalam peraturan pemerintah. Yang ketiga, yang keempat, permohonan pendaftaran merek dengan hak prioritas permohonan harus diajukan dalam waktu 6 bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek yang pertama diterima di negara lain yang merupakan anggota WTO. Selanjutnya, materi tentang pendaftaran merek. Yang pertama, merek yang tidak dapat didaftarkan dan ditolak. Pasal 20 Undang-Undang Merek mengatur tentang merek yang tidak dapat didaftar dan ditolak. Merek tidak dapat didaftar jika bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum. Ketentuan yang mengatur tentang merek yang tidak didaftarkan ini selanjutnya adalah Pasal 21 Undang-Undang Merek dan Pasal 22 Undang-Undang Merek. Merek. Lalu yang kedua, pemeriksaan substantif merek. Pemeriksaan substantif merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa terhadap permohonan pendaftaran merek. Segala keberatan atau sanggahan sebagaimana dimaksud pada pasal 16 dan 17 menjadi pertimbangan dalam pemeriksaan substantif. Lalu perbaikan sertifikat. Pasal 27 Undang-Undang Merek juga mengatur mengenai perbaikan sertifikat. Pemilik merek terdaftar atau kuasanya dapat mengajukan permohonan perbaikan secara tertulis kepada Menteri dalam hal terdapat kesalahan sertifikat merek, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 tanpa dikenai biaya. Dalam hal kesalahan sertifikat merek ini disebabkan oleh kesalahan pemohon dalam mengajukan permohonan pendaftaran merek, perbaikan sertifikat merek dikenai biaya. Lalu selanjutnya permohonan banding. Permohonan banding diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya kepada Komisi Banding Merek dengan tebusan yang disampaikan kepada Menteri dengan dikenai biaya. Permohonan banding diajukan dengan menguraikan secara lengkap keberatan serta alasan terhadap penolakan permohonan. Selanjutnya, Komisi Banding Merek. Pada Pasal 33 Undang-Undang Merek mengatur tentang Komisi Banding Merek. Terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil yang juga wakil ketua, ahli di bidang merek dan pemeriksa senior. Anggota Komisi Banding Merek ini berjumlah paling banyak 30 orang. Pada Pasal 34 Undang-Undang Merek menyatakan ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengangkatan anggota, susunan organisasi, tugas, dan fungsi Komisi Banding Merek. Selanjutnya, jangka waktu perlindungan dan perpanjangan. Pada Pasal 35 Undang-Undang Merek juga mengatur tentang jangka waktu perlindungan dan perpanjangan merek. Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan. Jangka waktu perlindungan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama. Yang materi selanjutnya yaitu pengalihan hak dan lisensi. Pengalihan hak pada Pasal 41 Undang-Undang Merek mengatur tentang pengalihan hak merek, hak atas merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena pewarisan, wasiat, wakaf, hibah, perjanjian, atau lain sebagainya yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.
Ketentuan yang mengatur lisensi selanjutnya yaitu pasal 34 dan pasal 43 dan 45 Undang-Undang Merek. Lalu selanjutnya lisensi. Pada pasal 42 Undang-Undang Merek yang mengatur tentang lisensi, pemilik merek terdaftar dapat memberikan lisensi kepada pihak lain dan menggunakan merek tersebut baik sebagian maupun seluruh jenis barang atau jasanya. Selanjutnya merek kolektif. Pasal 46 Undang-Undang Merek mengatur bahwa permohonan pendaftaran merek sebagai merek kolektif hanya dapat diterima jika dalam permohonan dengan jelas dinyatakan bahwa merek tersebut akan digunakan sebagai merek kolektif. Lalu selanjutnya permohonan pendaftaran merek internasional. Hal ini diatur pada pasal 52 Undang-Undang Merek. Permohonan pendaftaran merek internasional dapat berupa permohonan yang berasal dari Indonesia, ditujukan ke Biro Internasional melalui Menteri, atau permohonan yang diajukan ke Indonesia sebagai salah satu negara tujuan yang diterima oleh Menteri dari Biro Internasional. Selanjutnya, indikasi global. Hal ini diatur dalam pasal 53 Undang-Undang Merek. Indikasi global dilindungi setelah indikasi geografis. Maksudnya, indikasi geografis dilindungi setelah indikasi geografis didaftarkan oleh Menteri. Permohonan PENPON merupakan lembaga yang mewakili masyarakat di wilayah geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang atau produk berupa sumber daya alam, barang kerajinan tangan, atau hasil industri, dan pemohon yang merupakan pemerintah dari provinsi atau kabupaten atau kota. Pendaftaran indikasi geografis. Pasal 56 Undang-Undang Merek mengatur tentang pendaftaran indikasi geografis. Pemohonan geografis tidak dapat didaftarkan jika bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum. Lalu selanjutnya pasal 57 Undang-Undang Merek juga mengatur bahwa penolakan dapat dimintakan banding pada Komisi Banding Merek. Lalu pemeriksaan substantif indikasi geografis. Pasal 58 Undang-Undang Merek mengatur tentang pemeriksaan substantif. Ketentuan mengenai pemeriksaan substantif merek sebagaimana dimaksud pada pasal 23 sampai dengan 26 berlaku secara mutaris mutandis bagi pemeriksa substantif. Selanjutnya, jangka waktu perlindungan dan perpanjangan. Pasal 61 Undang-Undang Merek mengatur tentang jangka waktu perlindungan dan perpanjangan indikasi geografis. Indikasi geografis dilindungi selama terjaganya reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan indikasi geografis pada suatu bidang. Terus selanjutnya indikasi asal. Pasal 63 Undang-Undang Merek mengatur tentang indikasi asal. Dilindungi tanpa melalui kewajiban pendaftaran atau secara deklaratif sebagai tanda asal suatu barang atau jasa yang benar dan dipakai dalam perdagangan. Selanjutnya, pelanggaran atas indikasi geografis. Pasal 66 Undang-Undang Merek mengatur tentang pelanggaran atas indikasi geografis. Mencakup pemakaian indikasi geografis baik secara langsung maupun tidak langsung atas barang atau produk yang tidak memenuhi dokumen deskripsi indikasi geografis. Pasal 55 Undang-Undang Merek juga mengatur bahwa indikasi geografis dapat didaftarkan berdasarkan perjanjian internasional. Selanjutnya, gugatan. Gugatan ini diatur dalam pasal 67 Undang-Undang Merek. Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 66 Undang-Undang Merek dapat diajukan gugatan.
Pembatalan dan pencoretan pendaftaran merek diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya dengan menyebutkan alasannya. Pembatalan dan pencoretan merek dicatat dan ditulis dalam berita resmi merek. Selanjutnya, pembinaan dan pengawasan indikasi geografis. Pasal 70 Undang-Undang Merek mengatur tentang pembinaan dan pengawasan indikasi geografis. Pembinaan ini dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Pasal 71 Undang-Undang Merek mengatur tentang pengawasan. Pengawasan dapat pula dilakukan oleh masyarakat untuk menjamin tetap adanya reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diterbitkannya indikasi merek dan mencegah penggunaan indikasi merek secara tidak sah. Selanjutnya, penghapusan dan pembatalan pendaftaran merek. Yang pertama, penghapusan. Pasal 72 Undang-Undang Merek mengatur tentang penghapusan pendaftaran merek. Penghapusan merek. Permohonan penghapusan dapat diajukan oleh pemilik merek atau kuasanya, baik untuk sebagian atau untuk seluruh jenis barang atau jasa. Dalam hal ini masih terikat perjanjian lisensi, penghapusan hanya dapat dilakukan jika hal tersebut disetujui secara tertulis oleh penerima lisensi. Yang kedua, pembatalan. Pasal 76 Undang-Undang Merek juga mengatur tentang pembatalan. Gugatan pembatalan merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud pada pasal 20 dan pasal 21. 70 Pasal 77 Undang-Undang Merek ini juga mengatur gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 tahun terhitung sejak awal pendaftaran merek. Materi selanjutnya, sistem jaringan dokumentasi dan informasi merek dan indikasi geografis. Hal ini diatur dalam pasal 80 Undang-Undang Merek, di mana diselenggarakan melalui sarana elektronik dan elektronik yang dapat diakses secara nasional dan juga internasional. Selanjutnya, penyelesaian sengketa. Yang pertama, gugatan atas pelanggaran merek. Pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dan keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa gugatan dan penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut. Yang kedua, tata cara penggunaan di pengadilan niaga. Pasal Undang-Undang Merek ini juga mengatur tentang cara gugatan di pengadilan niaga. Hal ini dimaksud dalam pasal 30 ayat 3, pasal 68, pasal 74, dan pasal 76 diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga Wilayah Hukum tempat tinggal. Yang ketiga, kasasi. Pasal 88 Undang-Undang Merek mengatur tentang permohonan kasasi yang diajukan paling lambat 14 hari setelah putusan yang dimohonkan kasasi ucapkan atau diberitahukan kepada para pihak dengan mendaftarkan kepada panetera pada pengadilan niaga yang telah memutuskan gugatan. Selanjutnya, tata cara pelaksanaan putusan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembatalan dan penghapusan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada pasal 72 sampai 75 diatur dengan peraturan pemerintah. Yang kelima, alternatif penyelesaian sengketa. Hal ini terdapat pada pasal 93 Undang-Undang Merek. Lalu untuk menyelesaikan gugatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 83, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Yang keenam, penetapan sementara pengadilan. Berdasarkan bukti permulaan yang cukup, pemilik merek terdaftar yang haknya dirugikan dapat meminta hakim pengadilan niaga untuk menerbitkan surat penetapan sementara tentang pencegahan masuknya barang yang diduga hasil pelanggaran hak atas merek
Di jalur perdagangan, penyimpanan alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran hak atas merek tersebut, pengamanan dan pencegahan hilangnya barang bukti oleh pelanggar, dan penghentian pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar. Yang ketujuh, penyelidikan. Penyelidikan ini diatur pada pasal 99 Undang-Undang Merek. Penyelidik berwenang melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang merek. Pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang merek, permintaan keterangan dan barang bukti dari orang yang sehubungan dengan tindak pidana di bidang bermerek. Pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang merek, penggeledahan, dan pemeriksaan di tempat yang diduga barang bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang merek, serta penyitaan. Selanjutnya, ketentuan pidana. Pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada sebagian atau seluruhnya untuk barang atau jasa yang sejenis tersebut juga dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana sebagaimana diatur pada pasal 100 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2016. Ayat pertama, ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar merek pihak lain untuk barang atau jasa sejenis yang diproduksi atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak 2 miliar rupiah. Pasal 2 menyatakan setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang atau jasa sejenis yang diproduksi atau diperdagangkan dipidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak 2 miliar rupiah. Selanjutnya adalah hak cipta. Hak cipta adalah hak eksekutif yang hanya dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan hasil karya atau hasil olah gagasan atau informasi tertentu. Pemegang hak cipta adalah pihak yang menerima hak secara khas dari pencipta, secara sah dari pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. Lalu selanjutnya pengertian dari karya kolektif. Karya kolektif ini didefinisikan sebagai sebuah karya seperti penerbitan majalah, antologi, atau ensiklopedia yang di dalamnya terdapat sejumlah kontribusi dan merupakan karya tersendiri dan independen. Selanjutnya ada penggandaan. Penggandaan adalah proses perbuatan atau cara penggandaan suatu salinan ciptaan atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun secara permanen ataupun sementara. Lalu pengertian fiksasi, yaitu seperti perekaman suara yang dapat didengar, perekaman gambar atau keduanya yang dapat dilihat, didengar, digandakan, atau dikomunikasikan melalui perangkat apapun. Selanjutnya, pengertian fonogram, yaitu fiksasi suara pertunjukan atau suara lainnya yang tidak termasuk dalam bentuk fiksasi yang tergabung dalam sinematografi atau ciptaan audiovisual lainnya. Selanjutnya, royalti. Pengertiannya royalti yaitu imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait. Selanjutnya, lembaga manajemen kolektif, yaitu institut yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa pencipta, pemegang atau pemegang hak cipta. Selanjutnya, pembajakan. Pembajakan adalah penggandaan cipta atau produk hak terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Selanjutnya, penghapusan secara komersial. Penggunaan secara komersial, yaitu
pemanfaatan ciptaan atau produk hak terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar. Selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi dan sifat hak cipta. Yang pertama, ciptaan dalam hubungan dinas. Hasil ciptaan dalam hubungan dinas atau pihak lain di tempat kerja dimiliki oleh penciptanya kecuali ada perjanjian lain. Hak pencipta tetap berlaku jika penggunaan ciptaan melebihi hubungan dinas. Yang kedua, badan hukum sebagai pemilik hak cipta. Badan hukum dapat dianggap sebagai pemilik hak cipta jika mereka menggunakan ciptaan tanpa menyebut penciptanya. Hak ini berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan. Yang ketiga, hak cipta atas potret. Potret tanpa izin tidak boleh diumumkan jika bertentangan dengan kepentingan yang wajar bagi orang yang dipotret. Potret yang memuat 2 orang atau lebih memerlukan izin dari semua yang terlibat. Perlindungan hak cipta untuk potret ini berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan. Selanjutnya, tentang hak ekonomi dan hak moral. Hak moral adalah hak yang melindungi pribadi atau reputasi pencipta dan melekat pada diri seorang pencipta. Hak moral tidak dapat dipisahkan dari penciptanya karena bersifat pribadi dan kekal. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 5 sampai dengan Pasal 7. Hak ekonomi adalah hak yang mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait. Lalu selanjutnya hak terkait. Hak terkait adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta yang merupakan hak eksekutif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, dan lembaga penyiaran. Selanjutnya, ciptaan derivatif. Derivatif adalah suatu kontrak keuangan yang terjadi antara dua pihak atau lebih untuk memenuhi suatu perjanjian atas penjualan atau pembelian aset maupun komoditas tertentu. Selanjutnya, pendaftaran hak cipta. Tata cara pendaftaran hak cipta, pencatatan ciptaan dapat diajukan secara elektronik maupun non-elektronik dengan permohonan secara tertulis kepada menteri, menyertakan contoh dari ciptaan, melampirkan surat pernyataan kepemilikan ciptaan, lalu membayar biaya pendaftaran dan pencatatan. Pendaftaran hak cipta melalui mesin elektronik, yang pertama kita bisa masuk ke situs hak cipta. Lalu melakukan registrasi akun, login menggunakan username dan password yang telah diterima melalui email yang terdaftar. Lalu selanjutnya pilih pengajuan pencatatan digital. Selanjutnya isi seluruh formulir sesuai dengan data yang dimiliki. Lalu unggah data pendukung yang diperlukan, lakukan pembayaran PNBP. Lalu selanjutnya DJKI akan melakukan verifikasi, lalu pencatatan ciptaan akan disetujui. Terakhir, cetak surat pencatatan ciptaan. Selanjutnya, lisensi dan lisensi wajib. Lisensi adalah pemberian izin atau penyerahan hak atas hak atau sesuatu dari pihak ke pihak yang lain untuk melakukan produksi atas suatu produk atau jasa tertentu yang sebelumnya telah dipatenkan oleh yang menciptakan pihak pertama kali. Pada lisensi wajib, yaitu lisensi untuk melaksanakan paten yang dilaksanakan atas dasar keputusan menteri. Permohonan dan pemberian lisensi wajib diatur pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2019 tentang tata cara pemberian lisensi wajib paten dan perubahannya pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 14 Tahun 2021. Selanjutnya, pelanggaran hak cipta. Masalah pembuktian dan pelanggaran. Yang pertama, masalah pembuktian dan pelanggaran hak cipta, yaitu tentang plagiarisme sulit dibuktikan secara langsung. Pelanggaran hak cipta sering terjadi dalam 2 tahap peniruan dan tidak diizinkan. Yang kedua, doktrin pemakaian yang layak atau fair use. Di Amerika Serikat, doktrin fair use digunakan untuk tidak mengkategorikan sebagai pelanggaran hak cipta. Beberapa variabel digunakan untuk menentukan fair use, termasuk tujuan pemakaian, sifat karya hak cipta, porsi yang ditiru, pengaruh ekonomis, dan asal terdakwa.
Yang ketiga, sifat pekerjaan dalam Doctrine of Fair Use. Faktor ekonomi dan potensi pengaruh ekonomi menjadi penentu dalam doktrin fair use. Hubungan sifat pekerjaan dengan faktor ekonomi mempengaruhi penentuan fair use. Materi selanjutnya tentang ketetapan pidana. Ketetapan pidana ini merujuk pada peraturan hukum yang mengatur sanksi dan hukuman yang akan dikenakan kepada seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana. Jenis hukumannya dapat penjara, denda, hukuman mati, dan pembebasan bersyarat. Unsur pidananya yaitu unsur perbuatan, unsur subjektif, misalnya kesalahan atau kesengajaan, dan unsur objektif, misalnya kerugian dan bahaya yang ditimbulkan. Lalu jenis pidana. Jenis pidana ini ada dua, yaitu pidana pokok seperti penjara, denda, dan lain sebagainya, dan pidana tambahan seperti pengawasan, pembatalan izin, dan lain sebagainya. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.